Awal pekan ini, Senin 11 September 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan agenda nota penjelasan DPRD Kota Madiun atas 3 Raperda Inisiatif tahap 3 tahun 2023. Rapat paripurna kali ini dipimpin dan dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono, diikuti jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Wali Kota, Wakil Wali Kota Madiun, segenap Forkopimda, serta OPD terkait. Menjalankan fungsinya sebagai legislatif, yakni membentuk peraturan daerah, DPRD Kota Madiun mengajukan 3 rancangan peraturan daerah tahap ketiga di tahun ini, yakni Raperda tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif, dan Raperda tentang pemberdayaan organisasi masyarakat. Berikut cuplikan nota penjelasan 3 Raperda Inisiatif DPRD Kota Madiun. Kami untuk memberikan penjelasan terhadap 3 Raperda Inisiatif DPRD tahap 3 tahun 2023 dimaksud dengan harapan akan lebih memberikan kejelasan dari materi Raperda yang kami ajukan sebagai berikut. 1. Raperda tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Negara memiliki kewajiban memenuhi hak asasi manusia setiap warga negara. Pasca reformasi, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menekankan jaminan hak asasi manusia bagi setiap orang sebagai pribadi maupun warga negara. Penegasan jaminan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan komitmen bangsa Indonesia sekaligus ingin mempertegas arah gerak negara Indonesia menuju negara hukum yang demokratis. Dalam kondisi apapun, HAM wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Tidak hanya oleh negara, tetapi semua elemen bangsa termasuk pemerintah, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Pemerintah daerah harus memiliki instrumen hukum yang menjamin terpenuhinya HAM kepada seluruh warga negara di daerah. Ruang lingkup warga negara dalam hal ini sangat luas. Siapapun tanpa terkecuali yang berstatus sebagai warga negara Indonesia, termasuk penyandang disabilitas. Penegasan mengenai lingkup itu sangat penting karena penyandang disabilitas mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non-disabilitas. Namun penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam memenuhi haknya. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus yang dimaksudkan sebagai upaya pelindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi, terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Pada dasarnya Raperda ini dibentuk guna menjamin penyandang disabilitas di Kota Madiun untuk mendapatkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Penyandang disabilitas demi terwujudnya kesamaan hak dan kesempatan dalam kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi. Pembentukan Raperda ini merupakan bentuk afirmasi terhadap tekad pemerintah Kota Madiun untuk menjadikan Kota Madiun ramah penyandang disabilitas. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas, dapat terpenuhi dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention of the Right of Person with Disabilities yang disahkan tanggal 10
November 2011 merupakan bentuk komitmen dan kesungguhan negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Melalui penyusunan peraturan daerah untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, pemerintahan, kebudayaan, dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk a. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara. B. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas. C. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat. D. Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan, dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia. Istono, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun saat ditemui usai rapat paripurna menjelaskan bahwa 3 raperda inisiatif dari legislatif tersebut sudah dilakukan uji coba dan mendapat respon positif dari masyarakat. Melalui 3 raperda ini akan ada payung hukum yang melindungi masyarakat, sehingga muncul rasa aman beriringan dengan kesejahteraan masyarakat yang ikut meningkat. Memang ada 3 raperda yang itu sudah beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan uji publik oleh DPRD, dan alhamdulillah pada saat itu 3 raperda ini sangat ditunggu-tunggu oleh komunitas, ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kota Madiun. Nah, lebih khusus ke terkait dengan raperda pendidikan inklusif ini juga, karena begini Mas, sekarang ini sebenarnya sudah ada aktivitas di sekolah-sekolah itu sudah ada, cuman belum ada payung hukumnya. Sementara ini dinaungi dengan perwal. Nah, kita tidak ingin pelaku pendidikan, anak didik kita di sekolah-sekolah ini kurang mendapatkan perhatian yang lebih. Oleh karena itu, dengan munculnya raperda pendidikan inklusif ini diharapkan nanti ada pemetaan yang khusus. Jadi setiap warga negara memang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi untuk memudahkan sistem monitoring, sistem peningkatan kemampuan daripada anak didik itu sendiri, ini harus di-coupling. Jadi misalnya anak SD itu nanti di mana? Nah, karena apa? Pemkot harus hadir, memperhatikan dan menyediakan satu, misalnya terkait dengan infrastrukturnya. Sekolahnya harus bagaimana, yang dianggap representatif dengan teman-teman yang mendapatkan pendidikan khusus itu seperti apa, itu satu. Ketersediaan SDM guru pengajarnya, ini juga penting gitu loh. Sehingga dengan demikian harapannya ya anak-anak kita, anak-anak kota yang memang butuh mendapatkan perlakuan yang khusus ini dari sisi pendidikan ini, betul-betul kita cukupi ketersediaan fasilitas pendidikannya. Sehingga apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat, pemerintah kota ini ke depan memang betul-betul sinergi. Inilah program yang kita siapkan, aturannya harus jelas. Nah, tidak seperti yang selama ini mungkin anak-anak kebutuhan khusus ini pendidikannya kan menyebar di mana-mana. Ya, ini konsennya kurang begitu bagus, sehingga ke depan insya Allah semakin kita tata, semakin kita penuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, insya Allah nanti hasilnya maksimal untuk anak-anak Kota Madiun. Senada disampaikan Wali Kota Madiun Maidi. Maidi menegaskan pemerintah Kota Madiun akan mendukung 3 raperda inisiatif DPRD, khususnya terkait dengan raperda tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif yang akan memberikan proses belajar mengajar yang lebih maksimal untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi begini,
Sementara ini pendidikan inklusif itu kan dititipkan atau belum dikhususkan. Tetapi kalau ini nanti sudah dikhususkan, maka proses pembelajarannya, haknya seperti apa ini jelas. Maka inilah yang memang walaupun sedikit, tetapi harus ada perhatian khusus juga, karena dia punya hak untuk itu. Maka insya Allah itu akan kita perhatikan, karena itu hanya dia. Waktu dikhususkan mungkin kan nanti SMP 1, 2, 3 itu kan ada semua. Nah mungkin itu nanti dijadikan satu kelas. Satu kelas mau di SMP 1. Tapi itu kan pembelajaran yang memang khusus. Tapi hari ini kan ada yang kadang-kadang dimasukkan di kelas yang tidak khusus. Itu akan kita buat seperti itu. Insya Allah lah dengan sekecil apapun kita perhatikan, karena dia punya hak untuk ke sana. Kita perhatikan semua sesuai aturan yang kita berikan, aturan yang menjamin haknya. Andi Hartana, Madiun, Sakti TV.